Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel YouTube Gadget Squad bareng saya Oki Subrata. Kali ini saya bakal bahas satu flagship dari Oppo yang resmi meluncur akhir tahun 2024 kemarin di Indonesia. Yap, ini dia Oppo Find X8. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah cobain HP ini sebulanan terakhir dan kasih tahu beberapa alasan kenapa HP flagship yang satu ini layak buat dibeli. Oke, yang pertama kita mulai dari desainnya. Buat kamu yang suka sama smartphone high-end dengan desain yang cukup kompak dan nyaman digenggam, Find X8 ini bisa jadi rekomendasi. Selain ringan dan tipis, dengan ukurannya seperti ini tentunya lebih nyaman sih buat dimasukin ke dalam kantong celana. Beratnya ada di angka 193 gram yang ringan dengan bodi tipis 7,85 mm juga menjadikan HP ini punya daya tarik tersendiri. Sama kayak generasi sebelumnya, di bagian samping bodi sebelah kirinya juga masih ada tombol mute dengan mekanisme slider. Dan ngomongin soal materialnya sendiri, di bagian cover belakang dan depannya juga udah menggunakan material kaca dengan frame aluminium yang semakin memperkuat kesan premiumnya. Nggak hanya itu, dua sertifikasi IP68 dan 69 tentunya juga udah ada di HP ini yang cocok banget dibawa dan digunakan di luar ruangan. Karena selain kedap terhadap debu, HP ini juga aman saat tercebur ke air tawar sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Oh ya, buat pilihan warnanya sendiri, Oppo Find X8 ini hadir dengan pilihan warna yang menarik dan beragam. Tersedia dengan 3 pilihan warna, mulai dari Space Black, Shell Pink, dan Star Grey kayak unit yang saya punya ini. Soal layarnya, Oppo Find X8 ini juga punya ukuran 6,59 inci yang menggunakan jenis panel AMOLED beresolusi 1256x2760 pixel dengan refresh rate 120 Hz. Dan kalau kalian perhatiin di sekeliling frame layarnya, HP ini juga punya bezel simetris dengan ukuran 1,45 mm aja. Tipis banget yang merata di semua sisi layarnya. Hal tersebut juga jadi alasan kenapa bodi Find X8 ini bisa ringkas. Lanjut, soal kualitas layarnya sendiri, buat kebutuhan akurasi warna yang tinggi, layar Oppo Find X8 ini menampilkan 1,7 miliar spektrum warna 10-bit dengan standar 100% DCI-P3 dan juga dukungan konten HDR10+. Overall, dengan semua spesifikasi layar yang dibawanya, menurut saya HP ini udah ngasih feel yang sangat baik di kelasnya. Buat tingkat kecerahannya ada di 4500 nits yang ngebuat saya masih bisa ngeliat konten di layar pas lagi dipakai di luar ruangan. Apalagi perlindungan layarnya sendiri juga udah ditingkatkan dengan Corning Gorilla Glass 7i yang aman terjatuh dari ketinggian 1 meter di permukaan yang keras. Dan buat sistem operasinya sendiri, Oppo Find X8 ini menggunakan ColorOS 15 berbasis Android 15 yang menurut saya navigasi dari user interface di sini cukup mudah dan bagus. Desainnya minimalis, hampir semua layout atau posisi icon menu dan akses fitur bisa dikustomisasi. Spesifikasinya juga nggak bisa diremehin, di mana chipset MediaTek Dimensity 9400 yang powerful ini dipilih sebagai dapur pacu utamanya. Dan chipset ini diklaim bisa ngasih performa yang kencang buat berbagi tugas, mulai dari gaming sampai dengan multitasking. Buat dukungan performanya, biar semakin optimal, Find X8 ini punya kapasitas RAM 12GB dan storage-nya sebesar 256GB dengan jenis UFS 4.0. Apalagi RAM-nya ini juga terbantu dengan adanya fitur memory expansion sampai dengan 12GB yang tentunya ini berdampak positif ya buat kecepatan saat akses aplikasi ataupun penggunaan secara multitasking. Selama saya pakai HP ini buat daily driver dan hampir nggak pernah muncul lag ataupun stuttering. Hasil skor Antutu benchmarknya juga dari HP ini bisa menyentuh di angka 2,5 juta. Buat dipakai main game Genshin Impact dengan settingan grafik tertinggi juga bukan masalah di HP ini. Game bisa dimainin dengan lancar dan nggak ada kendala apapun. Dan selama saya mainin game ini selama 1 jam lamanya, suhunya terbilang cukup stabil ya, nggak sampai overheat. Karena memang sistem pendingin dengan grafit dan vapor chamber yang dirancang khusus di HP ini juga cukup bisa ngejaga temperatur dalam batas wajar buat mastiin performa dalam pemakaian jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang jadi salah satu nilai jual utama dari HP ini. Buat kamera bagian belakang dibekali dengan 3 lensa, di mana masing-masing lensanya itu bawa resolusi yang sama besarnya di 50 megapiksel. Ada wide dan telefoto yang udah didukung dengan OIS dan juga ultrawide. Sedangkan buat kamera depannya punya resolusi di 32 megapiksel. Secara fitur, buat kamu yang senang ataupun hobi motret pakai kamera HP,
Find X ini menurut saya punya fitur kamera yang cukup lengkap ya. Buat yang senang foto like trail ataupun like painting, fitur long exposure di HP ini juga bisa diandalin banget dan bikin prosesnya jadi lebih mudah. Apalagi ditambah dengan fitur lightning snap-nya yang memungkinkan bisa mengambil gambar sampai 7 frame per second. Jadi momen-momen cepat bisa langsung di-capture dengan jelas. Buat yang senang ngedit foto, di mode Pro atau Masternya masih juga ada fitur RAW mode yang memudahkan kita bisa lebih leluasa mengedit foto. Oh ya, buat pilihan preset warnanya juga beragam dan menarik. Bahkan buat mode potretnya, kamu juga bisa bikin hasil foto potretnya jadi lebih kelihatan estetik ala dreamy effect gitu. Ada 3 pilihan, misty, glowy, dan dreamy. Tinggal disesuaikan aja sesuai selera kalian. Ngomongin soal AI-nya, di HP ini juga ada beberapa fitur AI yang menurut saya bisa banget ngebantu urusan fotografi jadi makin maksimal. Yang pertama ada Enhanced Clarity yang bisa ngebuat gambar dengan resolusi rendah ataupun bisa juga foto yang udah di crop misalnya jadi lebih tajam. Terus juga ada AI Eraser yang jadi makin gampang buat ngilangin objek yang ngeganggu. Dengan hasil yang menurut saya ini udah rapih banget. Selanjutnya ada AI Unblur buat ngembaliin detail objek di foto yang buram. Dan yang terakhir, kalau punya foto bagus di balik kaca atau permukaan yang mengkilap tapi ada pantulannya, juga bisa diberesin sama fitur AI Remove Reflection di HP ini dengan mudah. Last but not least yang gak kalah menarik, ada juga fitur AI Studio yang bisa ngebuat gambar unik dengan macam-macam style yang cocok dan bisa dijadiin profile picture ataupun buat di-share ke sosial media. Kalian tinggal upload aja fotonya ke aplikasi AI Studio-nya. Di sini banyak banget dengan pilihan tema yang menarik atau bisa juga diubah fotonya jadi karya seni yang menarik. Gak hanya soal fotonya aja yang oke, buat urusan videonya juga baik di kamera depan dan belakangnya bisa sama-sama ngerekam di resolusi tertinggi di 4K 60 fps. Bedanya saat fitur Ultra Steady-nya ataupun HDR-nya aktif, kamera depan cuma bisa nge-record sampai dengan resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Oke, langsung aja kita lihat hasil foto dan videonya kayak yang berikut ini guys. I fear there's the way, let's zero gravity. We're flowing together through the space, it makes me free. I see the stars, feel the sun, atmosphere within. I want your touch, want your love, or is it just a dream? Zero gravity, and you pull me like the moon. No fear of falling down, as long as it's with you. Tell me, are you here, or are we just illusion? I beg you, hold me down, we make that perfect fusion. Buat daya tahan hidupnya sendiri, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang besar dengan 5630 mAh yang membuatnya unggul dari pesaingnya. Selain itu, hadir dengan dukungan 80 watt SuperVOOC dengan adaptor dan charger khusus yang udah tersedia dalam paket penjualannya. Dan buat lama pengecasan sendiri, mulai dari kondisi 0 sampai dengan 100%, HP ini membutuhkan waktu hanya 52 menit aja. So guys, menurut saya Oppo Find X ini adalah smartphone yang sangat menarik, terutama buat kamu yang emang lagi nyari HP berukuran kompak dengan performa tinggi. Tampilan layarnya juga ciamik, kamera berkualitas dengan resolusi besar, kapasitas baterainya juga besar, dan fitur yang cukup lengkap. Dibanderol dengan harga 13 jutaan, menurut saya HP ini juga menawarkan nilai yang sepadan dengan harganya. Kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini? Silahkan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sekian buat video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.